Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdillah Mahardika. NIM saya 24010010 dari kelas B1BK Non-Reg, Prodi Bimbingan Konseling. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu BK Pribadi Sosial. Materinya tentang regulasi emosi. Pengertian regulasi emosi. Regulasi emosi adalah proses mengelola dan mengontrol emosi seseorang, baik dalam mengenali, menilai, maupun mengekspresikannya dengan cara yang adaptif terhadap situasi. Menurut salah satu ahli yang bernama Gross tahun 1998, regulasi emosi adalah proses yang digunakan individu untuk mengatur kapan emosi muncul, bagaimana emosi tersebut dirasakan, dan bagaimana emosi tersebut diekspresikan. Selanjutnya yaitu ada komponen utama regulasi emosi. Regulasi emosi terdiri dari beberapa aspek atau variabel penting, yaitu yang pertama ada kesadaran emosi, yaitu kemampuan menyadari apa yang sedang dirasakan. Yang kedua ada understanding atau pemahaman emosi, yaitu kemampuan mengenali sumber atau penyebab emosi. Yang ketiga ada acceptance atau penerimaan emosi, menerima emosi tanpa menghakimi atau menghindar. Lanjut ada impulse control atau kontrol diri, kemampuan mengendalikan dorongan saat emosi intens. Lalu ada goal directed behavior, tetap bisa fokus pada tujuan meskipun emosi kuat. Lalu ada emotional modulation, yaitu mampu menyesuaikan intensitas dan durasi emosi. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. Yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis mencakup aspek genetik, neurobiologis, dan hormonal yang berperan dalam bagaimana seseorang merasakan dan mengatur emosi. Contohnya yaitu yang pertama ada genetik, yaitu ada kecenderungan genetik dalam tingkat reaktivitas emosional dan kemampuan mengontrol emosi. Yang kedua ada struktur otak. Bagian otak seperti amigdala, pengatur respons emosional, dan prefrontal cortex atau pengatur kontrol diri dalam memainkan peran kunci. Yang ketiga ada hormon, yaitu ketidakseimbangan hormon seperti kortisol, hormon stres atau serotonin dapat mempengaruhi kestabilan emosi. Faktor yang kedua yaitu pengalaman masa kecil. Pengalaman awal seseorang, terutama dalam hubungan dengan pengasuh atau orang tua, sangat memengaruhi kemampuan regulasi emosi. Misalnya, yaitu yang pertama ada attachment atau ikatan emosional yang aman membantu anak belajar menenangkan diri. Yang kedua, ada yang sering mengalami penelantaran atau kekerasan emosional, mungkin kesulitan dalam mengenali dan mengelola emosinya di masa dewasa. Lalu yang ketiga, yaitu pola asuh yang suportif dapat membentuk dasar regulasi emosi yang sehat. Faktor yang ketiga yaitu ada lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan budaya memberikan konteks di mana seseorang belajar mengelola emosinya. Yaitu yang pertama dengan norma budaya menentukan bagaimana ekspresi emosi dianggap pantas atau tidak. Yang kedua ada dukungan sosial dari teman atau keluarga dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk menenangkan diri saat stres. Yang ketiga ada lingkungan penuh konflik atau tekanan dapat mengganggu proses regulasi emosi. Dan yang keempat yaitu faktor kecerdasan emosional. Faktor kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengelola,
dan menggunakan emosi secara efektif. Komponennya yaitu meliputi yang pertama ada kesadaran diri emosional atau mengenali emosi diri sendiri. Yang kedua, pengaturan diri, yaitu mengelola emosi negatif seperti marah atau cemas. Lalu ada empati, yaitu memahami emosi orang lain. Selanjutnya ada individu dengan kecerdasan emosional tinggi cenderung lebih mampu mengatur emosi secara adaptif dan sehat. Selanjutnya yaitu ada dampak dari regulasi emosi. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kesejahteraan psikologis, kualitas hubungan interpersonal, prestasi akademik dan kerja. Lalu dari dampak negatifnya yaitu terkait dengan gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, gangguan kepribadian, borderline, dan penggunaan zat adiktif. Lalu ada regulasi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu stres dan coping, mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari melalui teknik regulasi emosi yang sehat. Yang kedua ada kesehatan mental, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi yang kuat dapat berhubungan dengan tingkat kecemasan, depresi, dan kebahagiaan seseorang. Yang ketiga ada relasi interpersonal, yaitu mengatur emosi dalam interaksi sosial sangat penting agar hubungan tetap sehat dan harmonis. Dan yang terakhir yaitu penutupan dan kesimpulan dari materi regulasi emosi yang sudah dijelaskan dari atas, yaitu regulasi emosi adalah keterampilan psikologis yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan sosial seseorang. Dengan kemampuan regulasi emosi yang baik, seseorang dapat menghadapi berbagai tekanan hidup dengan lebih adaptif, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan pribadi maupun profesional. Regulasi emosi juga yaitu penting yang memengaruhi kesejahteraan mental, sosial, dan fungsional seseorang. Regulasi ini melibatkan kesadaran terhadap emosi, penerimaan, dan penggunaan strategi adaptif untuk mengelolanya. Faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial turut memengaruhi efektivitas regulasi emosi. Ketika seseorang gagal mengelola emosi dengan baik, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kualitas hidupnya. Mungkin segitu saja materi atau penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak cocok atau tidak berkenan, karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.